warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran pelajaran IPA kelas 6 semester 1 materi tentang listrik, yaitu rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel. Oke, sebelum kita melakukan praktikum atau uji coba pembuatan media tersebut, mari kita siapkan alat-alatnya dulu. Yang pertama adalah alas. Alasnya bisa terbuat dari triplek ataupun yang lainnya. Saya sekarang menggunakan styrofoam berwarna hijau dan kardus, dilapisi kardus agar lebih kokoh. Selanjutnya adalah dudukan lampu dan lampunya juga. Ya. Setelah itu dudukan baterai. Ya. Baterai, saklar, ya, kabel, dan peralatan penunjang lainnya seperti solatip, double tip, gunting, pulpen untuk membuat desain, dan penggaris. Oke, kalau udah lengkap, ayo kita garap pembuatan media pembelajaran tersebut. Check it out. Kita mulai ya pembuatan rangkaian sederhana, seri, dan paralel. Yang pertama, kita tempelkan dulu styrofoam pada kardus yang sudah disediakan menggunakan double tip. Kita pasangkan ke kardus.
sudah jadi satu ya. Ini rangkaian seri. Kita lanjut ke rangkaian paralelnya. Lagi ngerancang bagian 2 ya. Bagian listrik paralel. Alhamdulillah sudah selesai pembuatan model rangkaian sederhana seri dan paralel ya. Oke, untuk rangkaian yang pertama yang ini adalah rangkaian seri ya. Rangkaian seri memiliki ciri dia memiliki satu lintasan ya, satu jalur ya. Jadi tidak ada percabangan. Nah, di sini ada satu sumber energi listrik dari baterai dan ada satu saklar ya, terus 2 buah lampu. Nah, untuk rangkaian listrik seri dia memiliki ciri ya, ketika salah satu lampunya bermasalah, misalnya kita putus ya, atau lampu ininya bermasalah ya, maka lampu yang lainnya itu juga ikut bermasalah ya. Ketika semuanya hidup ya, ini juga ikut hidup ya. Ketika ini dimatikan atau ininya bermasalah ya, nah yang lainnya pun ikut mati. Nah, itu adalah ciri dari rangkaian listrik seri ya. Untuk kelebihan rangkaian listrik seri, yang pertama lebih praktis dalam memasangnya, ini lebih simpel ya. Terus memiliki daya hantar yang lebih stabil sehingga arus listrik terbagi secara merata ya, terbagi secara merata. Terus kuat arus listrik yang mengalir adalah sama dan lebih hemat. Jadi rangkaian listrik seri itu lebih hemat. Terus kekurangannya untuk rangkaian listrik seri harus memiliki aliran listrik yang harus stabil dan tinggi. Terus jika ada komponen yang bermasalah, maka komponen yang lainnya ikut bermasalah seperti tadi saya contohkan. Terus bohlam yang terjauh dari sumber tegangan memiliki nyala lebih redup karena memiliki satu sumber listrik nih. Ya, jadi yang terjauh dari ini lebih redup daripada yang ini ya. Nah, itu ya rangkaian listrik seri. Kita beranjak ke rangkaian listrik paralel. Nah, ini rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel dia mempunyai percabangan ya, percabangan listrik ya, untuk bohlam 1 dan bohlam 2. Nah, di sini ada satu sumber listrik sama seperti seperti rangkaian listrik seri. Dia juga punya satu. Di sini saya membuatnya satu ya, satu sumber listrik dan satu saklar ya. Nah, untuk rangkaian listrik paralel, apabila ada satu bohlam atau salah satu lampu bermasalah, maka lampu yang lainnya tetap aman gitu ya. Berbeda dengan
tadi yang apa? Yang rangkaian listrik seri. Kalau paralel enggak, lebih aman. Nah, ya ketika dinyalakan ini juga tetap nyala. Ketika dimatikan, ya lampunya lebih terang ya, lebih terang. Nah, ketika dinyalakan lagi, ini akan mengurangi intensitas cahaya itu ya. Itu ya. Nah, jadi itulah rangkaian listrik paralel. Kelebihannya apa saja rangkaian listrik paralel? Yang pertama, jika ada komponen yang bermasalah, maka komponen lainnya yang lainnya tidak ikut bermasalah. Jadi sudah dicontohkan. Terus memiliki energi potensial yang sama pada setiap titik rangkaian. Jika digunakan pada pemasangan bohlam dalam rangkaian, maka nyala bohlam tidak berbeda antara rangkaian. Maka nyala bohlam tidak berbeda antara yang terdekat dan yang terjauh dari sumber tegangan. Ini nyalanya sama ya, antara bohlam satu dengan bohlam yang dua itu tidak ada perbedaan dari segi kecerahan ya, jadi sama-sama cerah. Terus kekurangannya dari rangkaian paralel lebih boros listrik dan pemakaian komponen penyusunnya. Jadi ini lebih boros energi listrik ya daripada rangkaian seri. Terus kekurangan kedua adalah memiliki kuat arus yang berbeda di antara satu titik dengan titik yang lainnya. Ya, itu adalah penjelasan dari materi rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel. Semoga bermanfaat video pembelajaran saya ya yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.